Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IPA 1 Angkatan 2019 Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember ingin menjelaskan tentang instrumentasi spektrofotometri inframerah untuk memenuhi tugas praktikum analisis senyawa kimia. Berikut nama anggota kelompok kami. Fungsi utama dari analisis spektrofotometri inframerah adalah untuk menentukan gugus fungsi dari suatu sampel. Setiap gugus fungsi itu mempunyai frekuensi serapan inframerah khusus yang berbeda. Instrumentasi spektrofotometer inframerah. Spektrofotometer inframerah terdiri atas 5 bagian utama, yaitu sumber radiasi, wadah sampel, monokromator, detektor, dan recorder. Yang pertama, sumber radiasi. Radiasi inframerah dihasilkan dari pemanasan suatu sumber radiasi dengan listrik sampai suhu antara 1500 sampai 200 Kelvin. Sumber radiasi yang biasa digunakan berupa nurse glower, globar, dan kawat nikrom. Filamen nurse dibuat dari campuran oksida zirkon dan yttrium, yaitu ZrO2 dan Y2O3, yaitu campuran oksida thorium dan cerium. 2. Wadah sampel. Wadah sampel sel tergantung dari jenis sampel. Untuk sampel berbentuk gas digunakan sel gas dengan lebar sel atau panjang berkas radiasi 40 mm. Hal ini dimungkinkan untuk menaikkan sensitivitas karena adanya cermin yang dapat memantulkan berkas radiasi berulang kali melalui sampel. Wadah sampel untuk sampel berbentuk cairan umumnya mempunyai berkas radiasi kurang dari 1 mm. Biasanya dibuat dari lapisan tipis di antara 2 keping senyawa yang transparan terhadap radiasi inframerah. Wadah sampel untuk padatan mempunyai panjang berkas radiasi kurang dari 1 mm. Sampel berbentuk padatan ini dapat dibuat pelet, pasta, atau lapis tipis. Ketiga, monokromator. Berkas radiasi dari sumber terbagi 2. Sebagian melewati sampel dan sebagian lagi melewati belangko. Setelah 2 berkas tersebut bergabung kembali, kemudian dilewatkan ke dalam monokromator. Pada pemilihan panjang gelombang inframerah dapat digunakan filter, prisma, atau grafting. Keempat, detektor. Setelah radiasi inframerah melewati monokromator, kemudian berkas radiasi ini dipantulkan oleh cermin-cermin dan akhirnya ditangkap oleh detektor. Detektor pada spektrofotometer inframerah merupakan alat yang bisa mengukur atau mendeteksi energi radiasi akibat pengaruh benda panas. Berbeda dengan detektor lainnya, misal fototube, pengukuran radiasi inframerah lebih sulit karena intensitas radiasi rendah dan energi fotoinframerah juga rendah. Akibat sinyal dari detektor inframerah kecil sehingga dalam pengukurannya harus diperbesar. Yang terakhir, recorder. Sinyal yang dihasilkan dari detektor kemudian direkam sebagai spektrum inframerah yang berbentuk puncak-puncak absorpsi. Spektrum inframerah ini menunjukkan hubungan antara absorpsi dan frekuensi atau bilangan gelombang atau panjang gelombang. Sebagai absis dari frekuensi dengan satuan cm-1 atau panjang gelombang atau bilangan gelombang, dan sebagai ordinat adalah transmittans atau absorban. Mekanisme kerja instrumen ada 2 macam. Yang pertama yaitu spektrofotometer inframerah dispersif atau metode konvensional. Yang kedua yaitu spektrofotometer Fourier transform inframerah atau FTIR. Yang pertama yaitu radiasi inframerah dihasilkan sebagai akibat pemanasan pada temperatur tinggi oleh pemanasan listrik terhadap suatu bahan yang berada pada sumber energi tersebut. Yang kedua yaitu radiasi kemudian terbagi 2 menuju tempat contoh dan pembanding. Yang ketiga, setelah sinar IR di-split, sinar terbagi menjadi 2 arus, yaitu sinar yang menuju sampel dan sinar yang menuju larutan baku pembanding. Yang
Yang keempat, kemudian kedua berkas sinar tersebut masuk ke Cooper sehingga keluar output sinar yang diteruskan oleh monokromator. Yang kelima, sinar masuk melalui celah masuk atau entrance pada monokromator. Yang keenam, sinar diarahkan masuk melalui celah masuk atau entrance pada monokromator ke bagian grating monokromator atau pemisah panjang gelombang. Yang ketujuh, sinar difokuskan oleh grating. Yang kedelapan, sinar keluar melalui celah keluar atau extrinsic slit dan masuk ke alat scan frekuensi, baru diteruskan ke detektor. Yang kesembilan, oleh detektor sinar diubah menjadi sinyal elektrik dan diperkuat oleh amplifier. Kemudian sinyal tersebut diinterpretasikan dalam bentuk spektrum inframerah dengan bantuan perangkat lunak dalam komputer. Yang pertama, energi dikeluarkan dari sumbernya lalu melewati bagian interferometer. Yang kedua, radiasi dibagi dua oleh beam splitter ke arah cermin diam dan cermin bergerak kemudian digabungkan kembali oleh beam splitter. Gelombang cahaya akan diperlihatkan variasi intensitas sesuai dengan pergerakan cermin. Yang ketiga, radiasi melewati bagian sampel lalu menuju detektor dan terakhir ke komputer serta bagian pembacaan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.